Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا أخ رسول الله. السلام عليك يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini malam 13 Rajab. Dalam kalender Ahlul Bait, tanggal 13 Rajab adalah hari kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Setiap tahun kita berhenti pada hari-hari besar Islam, hari kelahiran dan hari wafat. Dimulai dari manusia teragung dan termulia Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi serta putri kesayangannya dan para imam Ahlul Bait. Tujuan kita selalu mengadakan hari-hari ini untuk mengingatkan kembali pada diri kita masing-masing bahwa kita punya kewajiban yang harus kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyauti permintaan Allah dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Maka hari-hari besar mereka kita berhenti, kita kaji sejarah mereka, kita baca biografi dan kata-kata indah mereka, gunanya untuk kita mampu mengenal mereka, mencintai mereka, mengikuti mereka sebagai bukti cinta yang selalu kita katakan. Mudah-mudahan dengan majlis-majlis mengingat manusia-manusia besar ini kita mendapat bimbingan dari Allah, diisi rasa cinta kita pada mereka dan diberi taufik untuk mampu mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Pada bulan Jumadah Tsaniyah, bulan lalu, kita juga berhenti pada tanggal 20 yang lalu mungkin mengenai hari kelahiran putri kesayangan Rasulullah, Siti Fatimah. Kita bicarakan mengenai keagungan yang dimiliki oleh beliau. Tapi persisnya pada bulan yang lalu ketika kita berhenti di hari milad atau kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saat itu kita membicarakan mengenai hubungan Siti Fatimah dengan Al-Quran dan bagaimana Siti Fatimah selalu menganjurkan kita untuk dekat dengan Al-Quran dan beliau praktekkan dalam kehidupan beliau. Bagaimana beliau selalu membaca Al-Quran, mengajak putra-putrinya membaca Al-Quran, mengajarkan arti-arti tafsir Al-Quran, dan akhirnya di akhir hayatnya, bahkan kelak ketika di mahsyar, ketika di depan pintu surga, yang beliau bawa hanyalah ayat-ayat suci Al-Quran. Maka malam ini saya ingin berhenti sejenak berkaitan dengan suami Fatimah Az-Zahra, berkaitan dengan pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan saudara Rasulullah, menantu Rasulullah
Saya ingin juga malam ini untuk berhenti sejenak berkaitan dengan hubungan beliau dengan Al-Quran. Tujuannya ayyuhal ikhwah, mudah-mudahan kita juga punya kemudian semangat untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran dalam membacanya, mengkajinya, dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena kadang-kadang Al-Quran ini oleh umat Islam ditinggalkan begitu saja. Dalam acara-acara tertentu saja dibaca, itu pun kadang-kadang gak didengar oleh para yang hadir di acara itu. Padahal perintah Allah, kita wajib mendengarkan ayat Al-Quran ketika dibaca. Itu yang mungkin telah digambarkan oleh Rasul ketika Al-Quran merekamnya dalam salah satu firman Allah, wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ketika Rasul berkata, ya Allah, umatku, kaum meninggalkan Quran begitu saja. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersama beliau bersabda bahwa kelak ada 3 yang akan mengeluh di mahsyar di hadapan mahkamah Allah. Pertama, Al-Quran akan mengeluh, ya Allah, mereka tidak lagi membacaku, dan kalau membacaku mereka bertentangan denganku. Kedua adalah Ahlul Bait, ya Allah, mereka sia-siakan titipan Rasulmu. Dan ketiga adalah masjid juga mengeluh, ya Allah, mereka cuma memakmurkan fisik dan bangunanku, tapi enggak memakmurkan untuk mendekatkan diri kepadamu di masjidku, ya Allah, di tempatku. Malam ini kita ingin berhenti sejenak, walaupun tahun-tahun yang lalu pernah kita bicara mengenai Al-Imam Ali dengan Al-Quran, bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran justru di tempat-tempat yang sulit, di mana banyak kejadian-kejadian yang tidak mampu diselesaikan oleh orang di zaman beliau. Imam Ali yang menyelesaikan, dan semua penyelesaian beliau dengan Al-Quran. Tapi malam ini setelah kita buka kemarin dengan Siti Fatimah dan hubungannya dengan Al-Quran, saya ingin mudah-mudahan bisa diberi taufik oleh Allah malam ini Imam Ali dan Al-Quran, dan seterusnya Al-Imam Al-Hasan sampai seluruh a'immah hubungan mereka dengan Al-Quran, karena mereka itu yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tidak pernah berpisah dengan Al-Quran dalam hadis Tsaqalain yang amat populer, bahwa Rasul tinggalkan untuk umat ini 2 pusaka yang berhak, yaitu Al-Quran dan Al-Itrah, keluarga beliau. Kemudian beliau menyebutkan fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Mereka berdua, arti Al-Quran dengan Ahlul Bait, tidak pernah berpisah sampai kelak bertemu denganku di telaga Haud. Malam ini kita berhenti sejenak dengan Al-Imam Ali dalam rangka menyambut hari kelahiran beliau, hubungan beliau dengan Al-Quran. Selain hadis Tsaqalain yang populer bahwa Ahlul Bait, bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait tidak pernah berpisah sama sekali, ada hubungan tersendiri untuk Al-Imam Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan Al-Quran, walaupun memang beliau yang masuk dalam hadis Tsaqalain, tetapi ada ungkapan khusus dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Salamah. Ummi Salamah meriwayatkan, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali la yaftariqan hatta yarida alayyal haud. Kata Ummi Salamah, aku mendengarkan Rasul pernah bersabda, Ali bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Ali, dan tidak pernah berpisah kedua-duanya sampai kelak berjumpa denganku di telaga. Di sana memang ada hadis lagi yang menyebutkan Aliyun ma'al haqqu wal haqqu ma'ali yaduru haitsu madar, bahwa kebenaran bersama Ali dan Ali bersama kebenaran. Karena Al-Quran juga al-haq, wa bil haqqi anzalnah wa bil haqqi nazal. Menurut pengakuan sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi adalah Imam Ali selalu bersama Al-Quran dan Al-Quran bersama Imam Ali, tidak pernah berpisah. Apabila Al-Quran dijaga oleh Allah, maka pengganting Al-Quran dijaga oleh Allah dari semua kesalahan.
Apabila Al-Quran mengandung di dalamnya segala macam ilmu, maka penggandeng Al-Quran Ali bin Abi Thalib juga memiliki segala macam ilmu yang dibuka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan yang diajarkan oleh beliau kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di dalam Ka'bah dan itu kemuliaan yang tersendiri yang dimiliki oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau disebut Walidul Ka'bah, yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Begitulah ketentuan Allah. 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah beliau lahir. 13 Rajab, ibu beliau bernama Fatimah binti Asad. Ayah beliau adalah Abu Talib, pembela, paman, pembela, pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Rasulullah. Maka dari mulai ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sampai ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah, Al-Imam Ali selalu memperoleh ayat-ayat itu terlebih dahulu, melebihi dari semua orang. Beliau pernah mengatakan begini, setiap Rasul menerima satu ayat dari Al-Quran, dari wahyu, selalu beliau membacakan ayat itu kepadaku dan kemudian mengajarkan kepadaku rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat itu. Kemudian ia mendoakan agar aku tidak pernah lupa apa yang telah disampaikan kepadaku, sehingga semua yang disampaikan Rasulullah tetap ada padaku dan tidak pernah lupa, karena begitulah Rasul telah mendoakan aku. Ketika kemudian beliau berkata semacam ini, ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau ketika ayat itu turun engkau tidak ada, bagaimana? Imam Ali menjawab, iya, kalau aku saat itu tidak ada, ketika aku kembali spontan Rasul memanggil aku dan kemudian mengatakan, ketika engkau tidak ada, turun kepadaku ayat-ayat ini, dan kemudian beliau membacakan dan menyampaikan kepadaku ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Itulah kemudian beliau pernah berkata begini. Ini bisa dilihat dalam Ya Nabiul Mawaddah, atau bisa dilihat dalam Muntakhab Fadailil Khamsah min Kutubis Sittah. Ada keutamaan khamsah ashabul kisah yang diambil dari Kutubus Sittah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Salah satunya Imam Ali, beliau pernah berkata semacam ini, saluni an kitabillah azza wa jal, wallahi ma nazalat ayatun minhu fi lailin aw nahar wala masirin wala muqam illa waqad aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa 'allamani ta'wila. Beliau berkata, bertanyalah kepadaku mengenai Al-Quran, mengenai kitab Allah. Demi Allah, tidak turun satu ayat Al-Quran turun di waktu malam atau siang, di waktu Rasul di kotanya atau dalam perjalanan, kecuali ayat itu dibacakan oleh Rasul kepadaku dan Rasul mengajarkan kepadaku takwilnya dan artinya. Sehingga nanti akan kita baca semua ungkapan-ungkapan beliau ini adalah ungkapan seakan-akan beliau cuma menterjemahkan isi Al-Quran. Sehingga orang mengatakan apabila Anda membaca Nahjul Balaghah, maka Nahjul Balaghah itu beliau keluarkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai intisari dari yang beliau fahami dari ayat-ayat Al-Quran yang telah beliau terima dari Rasulullah. Sehingga mereka para syurah yang mensyarahi Nahjul Balaghah, mereka mengatakan apabila Anda menemukan kata-kata Ali bin Abi Thalib bertentangan dengan Al-Quran, yakinilah berarti itu bukan kata-kata Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib telah menyatu dengan Al-Quran, sehingga semua kata-kata beliau beliau ambil dari Al-Quran. Nanti akan kita ambil beberapa contoh dalam Nahjul Balaghah, dalam ungkapan-ungkapan beliau, yang mana ketika beliau menyampaikan sesuatu, beliau sampaikan langsung ayat Al-Qurannya. Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan semacam ini, Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf ma minha harfun illa walahu dhahrun wa batn
wa inna Ali ibn Abi Talib indahu ilmu adh-dhahiri wal batin. Kata Ibn Mas'ud, tidak, Al-Quran ini turun dengan 7 huruf. 7 huruf ini bukan hurufnya berubah-ubah, tapi memiliki arti dan makna yang begitu kan luas. Imam Ali juga pernah menyebutkan, aku diberi oleh Rasulullah 1000 ilmu, dari setiap satu aku buka selagi 1000, dan begitu seterusnya. Kata Ibnu Mas'ud, Quran diturunkan dengan 7 huruf, dan masing-masing huruf memiliki arti yang zahir dan arti yang batin. Dan Ali bin Abi Thalib memiliki semua ilmu al-batin wal-zahir, yang batin maupun yang zahir. Karena ada isyarah-isyarah Al-Quran yang berbentuk batin yang enggak mampu diketahui kecuali yang telah diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ada pada Ali bin Abi Thalib yang disebut oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau di tengah-tengah kaum muslimin paling terkenal Ibnu Abbas itu ahli tafsir, maka berkali-kali Ibnu Abbas lalu berkata, aku hanya mengambil ilmu dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Abbas pernah menceritakan suatu malam, di malam bulan purnama yang terang, aku dibawa oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di malam itu dituntun aku. Kemudian aku diajak ke Baqi, kuburan Baqi, Madinah, sebelah Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibagi, semua sunyi, enggak ada orang. Ketika hanya aku bersama Ali bin Abi Thalib, ketika aku disuruh duduk, barulah Ali bin Abi Thalib berkata, ya Abdullah iqra. Abdullah, bacalah. Kata Ibnu Abbas, faqara'tu bismillahirrahmanirrahim. Aku hanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, setelah aku membaca bismillahirrahmanirrahim, mulailah Ali bin Abi Thalib menjelaskan rahasia-rahasia dan arti yang terkandung dalam huruf ba, gak sampai sin, hanya huruf ba sampai fajar. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, hei Abdullah, cepat-cepat bersiaplah, laksanakan salat fardumu. Mulai malam sampai subuh baru cuman baknya bismillah dan belum selesai, kata Ibnu Abbas. Karena Imam Ali mengatakan, kalau aku berkehendak aku akan kumpulkan 70 unta, memikul semua kitab, hanya aku nafsirkan bismillahirrahmanirrahim, atau dalam riwayat hanya aku tafsirkan Al-Fatihah semuanya. Karena beliau pernah meriwayatkan bahwa, dan dari ambil dari Rasulullah riwayat pertamanya, Rasul pernah bersabda dan pernah saya sampaikan dalam surat Fatihah ketika kita kaji beberapa tahun yang lalu, bahwa seluruh kandungan Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, seluruh kandungan kitab-kitab terdahulu yang pernah Allah turunkan itu ada pada Al-Quran, dan seluruh kandungan ilmu Al-Quran ada pada Fatihah, dan semua kandungan Fatihah ada pada Bismillah, dan Bismillah itu ada dalam baknya. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, wa ana nuqtatu ba'il basmalah, dan aku titik ba bismillah itu. Dan tidak boleh kita heran, jangan pernah orang menganggap kita mengada-ngada, mendewakan, mengangkat. Imam Ali pun ketika menyampaikan sesuatu yang nampaknya semua membuka masalah ghaib, ketika orang teriak, ya Ali, kamu tahu ilmu ghaib? Imam Ali marah, tidak, aku tidak tahu ilmu ghaib. Aku cuma diberitahu oleh orang yang dibuka olehnya ilmu ghaib, yaitu Sayyidul Wujud Muhammad. Jadi yang beliau miliki ini semua adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Ibnu Abbas, sampai fajar dan Ali baru menyelesaikan, belum selesai huruf ba yang beliau sampaikan. Dan begitu selalu beliau mengajarkan orang-orang yang lain untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Al-Quran, membacanya, mengkajinya. Dalam Musnad Ali bin Abi Thalib yang ada 11 jilid sih kalau nggak salah, dalam Mausu'ah Ali bin Abi Thalib yang ada 12 jilid itu, atau dalam As-Sahih min Siratil Imam Ali bin Abi Thalib yang 35 jilid itu
Itu semua kalau kita membaca rajin, di situ kita akan menemukan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Fatihah sampai An-Nas, semua Al-Quran ini ada tafsiran dari Ali bin Abi Thalib. Bukan cuma tafsiran arti dan kandungan, bahkan beliau pernah di atas mimbar beliau mengatakan, cepat-cepat tanyakan kepadaku. Orang bertanya dengan segala macam pertanyaan, jawaban beliau cuma Al-Quran. Sampai orang berkata, ya Ali, bagaimana aku menjaga rumahku supaya enggak kemasukan maling? Baca ayat ini. Bagaimana ketika aku sakit, ya Ali, baca ayat ini. Terus beliau menyampaikan seluruh kandungan Al-Quran, dan itu pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Di hari milad beliau yang bahagia ini, saya menghimbau, mengajak pada diri saya terlebih dahulu dan antum semuanya, ayo kita mulai memperbanyak membaca apa yang disabdakan oleh Rasul mengenai Imam Ali dan apa yang disebutkan oleh Imam Ali dalam ungkapan-ungkapan indah beliau terhadap kandungan-kandungan Al-Quran. Karena cuma beliau mengatakan, saluni, tanyakan kepadaku sebelum kalian meninggal kehilangan aku. Pernah katanya datuk abahnya Farasdak. Farasdak ini seorang syair yang terkenal, yang pernah memuji Al-Imam Ali Zainal Abidin. Katanya waktu Farasdak masih kecil, pernah diajak oleh ayahnya bin Sa'sa'ah menemui Imam Ali. Setelah dia mengenalkan dirinya, Imam Ali tanya, siapa anak yang kebawa? Anak kecil, masih kecil Farasdak. Kata Sa'sa'ah, ini anakku, dan dia pandai syair ya Amirul Mukminin, syair, ahli syair. Kata Imam Ali, tidakkah kamu ajarkan kepadanya Al-Quran, dan itu jauh lebih baik dari syair? Kata Farasdak yang saat itu mendengarkan, beliau berkata, ungkapan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin kepada ayahku itu berkesan, sehingga dari semenjak itu aku tidak mau keluar sebelum aku menghafal Al-Quran, dan sampai aku menghafal Al-Quran. Juga pernah Al-Imam Ali melihat ada seorang yang kalau membaca Al-Quran, syair suaranya enak sekali. Dipanggil orang itu, kamu indah suaramu. Bilang iya, tapi coba engkau ungkapkan, membaca Al-Quran akan lebih indah. Kata dia, ya Amirul Mukminin, aku ini tidak hafal Al-Quran kecuali yang untuk mampu ku baca dalam sholatku, selebihnya enggak tahu. Kemarilah, kata Imam Ali, dipegang oleh Imam Ali kepalanya. Kemudian Imam Ali membaca doa, membaca doa, membaca doa. Kemudian Imam Ali berkata, buka mulutmu, dan Imam Ali meludahkan sesuatu. Setelah itu kata, namanya kalau nggak salah Zadan orang ini. Setelah itu, demi Allah, aku belum gerak dari tempatku, aku telah menghafal Al-Quran semuanya. Ketika cerita ini disampaikan kepada Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq hanya senyum, kemudian beliau berkata, demi Allah, Ali bin Abi Thalib telah membaca Ismullahil A'zam untuk anak tadi itu. Bahkan selain berkali-kali Imam Ali mendengar orang membaca syair, beliau palingkan supaya lebih banyak mengucapkan Al-Quran daripada syair. Bukan beliau melarang orang membaca syair itu, tapi beliau lebih senang orang untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran daripada syair-syair yang ia sampaikan. Karena itu di Masjid Al-Kufah, Jami' Al-Kufah yang beliau selalu di situ, dan di situ juga tempat beliau ditikam oleh Ibnu Muljam saat itu. Masjidul Kufah itu tempat Imam Ali mengajarkan kepada umat dan sahabatnya Al-Quran. Beberapa orang disuruh duduk hanya membaca, kemudian dikumpulkan orang lagi disampaikan tafsir Al-Quran, dan kadang-kadang beliau memanggil orang untuk membaca dan beliau mendengarkan. Karena beliau ingin supaya masalah Al-Quran ini menjadi digemari oleh semua orang. Jadi setiap orang yang datang ke Masjidul Kufah mendapatkan sesuatu dari Ali bin Abi Thalib terhadap Al-Quran. Ada seorang yang membaca Al-Quran, dipanggil disuruh membaca, Imam Ali mendengarkan sampai pada ayat-ayat tertentu, beliau menangis. Kemudian beliau berkata, diamlah, cukup. Kemudian beliau berkata kepadanya, aku mau berdoa
ungkapkan amin dalam doaku. Semoga Allah mengabulkan doa. Beliau berdoa sambil menangis. Ini menunjukkan bagaimana Al-Imam Ali bin Abi Thalib sangat-sangat memperhatikan mengenai Al-Quran dan meminta agar umat Muhammad sallallahu alaihi wa begitu banyak. Bahkan kalau beliau memberikan bantuan dari Baitul Mal, tolak ukur orang yang layak mendapat lebih banyak dari yang lainnya itu cuman orang yang membaca Al-Quran dan mampu membaca, mampu memahaminya. Sehingga salah satu yang menulis di Baitul Mal meriwayatkan bahwa Imam Ali membagikan harta kepada orang-orang ini dilihat urutan kepandaian mereka terhadap Al-Quran. Yang mampu membaca, mengenal, mereka mendapatkan 2.000 per orang, yang lainnya jauh di bawah itu. Urusannya supaya orang, karena itu ketika beliau ditikam oleh Ibnu Muljam, sebelum beliau wafat, wasiat beliau begitu banyak, tapi yang pertama beliau sampaikan adalah Allah, aku ingatkan kalian pada Allah dengan Quran. Jangan sampai umat lain, orang-orang lain yang mendahului kalian memegang Al-Quran. Dan sebelumnya kita kaji bersama bagaimana Fatimah Zahra juga mengajarkan kita, bahkan dalam wasiatnya pun terhadap Al-Quran. Pernah diriwayatkan beliau melewati di Madain. Di sana di tempat Madain itu melihat bekas-bekas istana kerajaan Kisra telah hancur semuanya. Ketika melewati tempat itu, ada orang yang bersama beliau, rombongan beliau, mengucapkan bait syair. Syair itu yang artinya, lihat, ini istana-istana dulu yang dibanggakan oleh pemiliknya, sekarang menjadi hancur, jadi puing-puing yang enggak berarti. Imam Ali mendengarkan. Setelah itu Imam Ali berkata, kenapa kamu tidak membaca firman Allah, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru' wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Imam Ali mengatakan, kenapa kamu baca syair itu untuk mengatakan dulu mereka membanggakan? Bacalah firman Allah ini, berapa banyak mereka tinggalkan istana-istana yang megah, ladang-ladang dan lahan-lahan yang besar, dan nikmat-kenikmatan yang begitu mereka nikmati, akhirnya mereka tinggalkan dan mereka pergi tanpa lagi meninggalkan apapun. Artinya Imam Ali selalu mengingatkan umat ini agar selalu bangkit, dan yang diungkapkan adalah Al-Quran. Saya belum masuk pada tafsirnya, jangan, itu mungkin pertemuan-pertemuan yang lain. Bagaimana Imam Ali setiap ayat ini memiliki ada komentar beliau, salamullahi alaihi. Bahkan orang-orang yang enggak memahami ayatnya, Imam Ali mengambil ayat itu, karena di hadapan Imam Ali ini telah terbuka semua ilmu Al-Quran itu, sehingga tidak lagi beliau memikirkan, tidak lagi beliau mengatakan, oh pertanyaanmu begini, besok aku jawab. Tidak, semua pertanyaan beliau ada jawabannya, hadir saat itu, dan dengan ayat-ayat Al-Quran. Orang-orang Khawarij yang memerangi Imam Ali, bahkan yang menganggap Imam Ali kafir, mereka itu pernah menghadap Imam Ali dengan ingin mengejek. Beberapa orang Khawarij menghadap Imam Ali, mereka berkata, ma nuridu biqitalina iyyaka illa wajhallah wa daral akhirah. Ya Ali, kami enggak memerangi kamu, ingin membunuh kamu ini, cuman kami ingin mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh kemuliaan di hari akhirat. Allah membunuh imam untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh pahala di hari kiamat. Ma nurid biqitalina iyyak illa wajhallah. Hanya karena Allah kami memerangi kamu dan mengharapkan akhirat untuk surga. Imam Ali melihat orang semacam ini, beliau enggak membentak, beliau enggak menjawab, beliau cuma di hadapan mereka membaca firman Allah, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian ingin
Kami beritahu orang yang paling rugi amal perbuatannya, mereka yang dalam kesesatan, tapi ketika mereka beramal, mereka menganggap mereka paling benar ketika mengamalkan amalan itu. Gimana membunuh Imam Ali kok mendekatkan diri pada Allah, sementara Rasul bersabda, harbuka harbi, yang memerangi kamu memerangi aku ya Ali bin Abi Thalib. Apakah memerangi orang semacam ini untuk mendekatkan diri kepada Allah? Dan kadang-kadang sejarah itu terbalik dalam setiap keadaan. Artinya setiap ungkapan beliau di hadapan umat ini, beliau ingatkan kepada Al-Quran. Dalam wasiat-wasiat beliau kepada putranya Al-Hasan wal Husain, kepada putranya Muhammad Al-Hanafiyah, bahkan beliau menyampaikan pesan-pesan yang semua diambil dari Al-Quran. Ketika berbicara masalah mata, bagaimana Al-Quran menitipkan mata, telinga, agar kita nggak melihat senang kita, nggak mendengarkan sesuka kita, nggak lisan kita nggak berbicara sesuka kita. Semua ini ketika menyampaikan, dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kalau habis menyelesaikan masalah atau ketika menyelesaikan masalah, beliau baca Al-Quran. Kita kan tahun lalu pernah kita kaji, ada orang yang habis menikah 6 bulan melahirkan, dianggap oleh pemimpin saat itu dia orang ini telah berbuat serong, mau dihukum rajam. Ketika itu Imam Ali datang, jangan, kata Imam Ali, ini betul anaknya 6 bulan ya Ali bin Abi Thalib. Iya, karena Al-Quran menyebutkan hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, saat mengandung dan menyusuinya 30 bulan. Sementara untuk menyusui dalam ayat lain, haulaini kamilaini liman yuridu an yutimmar radha'ah, orang menyusui cukup 2 tahun. Kalau yang bisa sampai 2 tahun bagi yang ingin menyelesaikan 2 tahun itu 24 bulan, berarti sisa 6 bulan. Bisa saja orang melahirkan ketika masih hamil 6 bulan, dan ini anaknya yang sah. Itu yang mengambil semacam itu cuman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Pernah beliau duduk di terik matahari yang panas, berhenti di luar. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki, kita sampai ke Kufah, tempat rumah beliau, kita melihat tempat mihrab beliau ketika ditikam. Situ ada namanya Dakkah. Dakkah itu tempat beliau duduk di tepi jalan, kemudian diberikan palang, ada kayu besar, ditulis palang itu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Beliau selalu duduk di tempat itu menunggu kalau ada masyarakatnya yang ingin mengeluh sesuatu. Tapi pada suatu hari beliau bukan di tempat itu, beliau berhenti di tepi jalan di saat musim panas yang sangat panas. Sampai datang seorang menghampiri beliau, ya Amirul Mukminin, ini bukan waktu dan jam yang kamu harus berhenti di tempat ini. Tapi kemudian beliau salamullahi alaihi, beliau mengatakan, ma kharajtu illa li'u'ina mazluman au u'ith malhuf. Aku demi Allah enggak keluar kecuali siap untuk ingin membantu, mungkin ada orang yang teraniaya atau ada orang yang memerlukan bantuanku. Beliau berdiri salamullahi alaihi. Kata orang itu, ketika aku masih berkata, dan aku cukup heran di musim panas semacam ini, ketika aku masih bersama beliau, ada seorang perempuan tiba-tiba datang. Orang perempuan itu berkata, ya Amirul Mukminin, selesaikan aku dengan suamiku. Aku ingin dibunuh oleh suamiku, dan suamiku memperlakukan perilaku yang kejam terhadapku. Kata Imam Ali, di mana rumahmu wahai amat Allah? Antarkan aku. Iya, Imam Ali pergi berjalan, wanita ini mengantarkan di belakangnya, menunjukkan. Sampai wanita berkata, ini rumahku ya Ali. Imam Ali mengetuk pintu rumah itu. Keluar seorang pemuda. Kata Imam Ali, hai seorang pemuda, aku datang kemari untuk menyelesaikan urusanmu, karena aku mendengar istrimu ini mengeluh karena engkau menzaliminya. Kata pemuda itu, enyahlah engkau, siapa engkau ikut campur urusan keluargaku, pergilah engkau. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak akan pergi sebelum ku selesaikan masalahmu, dan tidak akan ku diamkan ada orang teraniaya tanpa mendapatkan pembelaan dariku. Orang itu membentak,
siapa engkau? Lagi ramai begitu, ada orang jalan mengucapkan salam pada Amirul Mukminin. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Ketika mendengar Amirul Mukminin, pemuda itu keluar loncat mencium kakinya Imam Ali, diangkat oleh Imam Ali. Pemuda itu berkata, maafkan aku, demi Allah aku enggak tahu kalau engkau adalah Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Kata Imam Ali, jangan kamu bicarakan masalah ini, tapi masalah perempuan dan istrimu harus engkau jaga. Kata lelaki itu, demi Allah ya Amirul Mukminin, atas kedatanganmu ke rumahku, demi Allah mulai detik ini aku tidak akan mensia-siakan dan mendolimi sedikit pun kepada istriku. Imam Ali kemudian mengangkat tangan, beliau membaca firman Allah, yang ada cuma Al-Quran pada beliau. Beliau kemudian setelah itu beliau mengatakan, membaca ayat Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah wa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Tidak ada baiknya dalam berisi dan pembicaraan kalian kecuali dalam 3 hal: bicara untuk menganjurkan orang sedekah, berbicara yang baik, kata-kata yang indah dan baik, dan berbicara untuk mendamaikan orang yang sedang berkelahi atau berselisih. Dan siapa yang melakukan hal itu karena Allah, Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ali bin Abi Thalib. Yang ada adalah Al-Quran. Kalau kita baca Nahjul Balaghah dan ungkapan-ungkapan beliau, selalu beliau mengatakan, bacalah, kajilah Al-Quran yang tidak pernah selesai keajaibannya, yang tidak pernah habis ilmunya, setiap digali akan memberikan ilmu yang terbaru. Jangan berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, mencari selain Al-Quran, nggak menemukan kecuali kesesatan. Dan masih banyak ungkapan-ungkapan semacam ini yang bagaimana beliau mengajak umat ini agar mencintai Al-Quran dan kembali kepada Al-Quran. Beliau ketika perang Siffin, ketika mereka hampir kalah, musuh-musuh beliau mempunyai tipu daya dengan cara mengangkat Al-Quran. Al-Quran mereka angkat di tombak-tombak dengan teriakan, la hukma illallah, gak ada hukum kecuali hukum Allah, ayo kita kembali pada Al-Quran. Orang-orang yang bersama Imam Ali, ada sebagian mereka yang kemudian terbawa oleh omongan itu. La hukma illa, ini cikal bakal Khawarij yang ada. Kata Imam Ali, kalau kalian membicarakan Al-Quran, anal Quranun natiq, aku Quran yang berbicara. Karena kandungan isi Al-Quran itu yang disabdakan oleh Imam Ali, yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau kemudian juga mengatakan ketika mereka teriak-teriak la hukma illal Quran, la hukma illal Quran, beliau mengatakan begini, hadza amrun zahiruhu iman wa batinuhu udwan, awaluhu rahmah wa akhiruhu nadamah, wa innal kitaba lama'i ma faraqtuhu mudh sahibtuh. Ini ungkapan-ungkapan tiada hukum kecuali Allah dan Al-Quran. Beliau mengatakan ini urusan nampak zahirnya keimanan, seakan-akan mengajak orang kembali pada Al-Quran, padahal batinnya adalah permusuhan. Mereka ingin memutarbalikkan Al-Quran. Awaluhu rahmah, kata-kata ini seakan-akan awalnya indah dan rahmah, mengajak orang damai, penuh kerahmatan dengan Al-Quran. Tapi wa akhiruhu nadamah, akhirnya membuat penyesalan. Kemudian beliau mengatakan, sementara Al-Quran yang mereka teriakkan, mereka ingin bertahkim dengan Al-Quran. Al-Quran ini selalu bersamaku, tidak pernah aku berpisah dengan Al-Quran semenjak aku memegang Al-Quran itu. Karena itu ada beliau ungkapan yang amat populer ketika mereka mengangkat Quran. Beliau mengatakan, kalimatu haq urida bihal batil. Kalimat tidak ada hukum kecuali Allah dan Al-Quran itu kalimatnya baik, hak, benar, tetapi
mereka menginginkan kebatilan dari kata-kata indah ini. Banyak orang punya kata-kata indah, tapi ingin mencari kepentingan tersendiri dalam urusannya, bukan karena kebenaran dan kata-kata indah itu. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kembali kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib, selalu beliau mengajarkan dan dalam ungkapan-ungkapan beliau selalu keluar mengenai Al-Quran. Yang beliau sampaikan itu selalu berkaitan dengan Al-Quran. Kadang-kadang beliau ketika menyampaikan kata-katanya itu langsung beliau masukkan ayat Al-Quran. Kadang-kadang tidak, tapi orang memahami ini, ungkapan ini keluar dari ayat-ayat semacam ini. Suatu hari beliau berkata, "Safih aduwaka wa in kariha fa innahu mimma amarallahu azza wa jalla bihi ibadah." Berjabatan tanganlah kepada musuhmu walaupun dia kurang senang kamu berjabatan dengan dia, karena itu kebaikan yang pernah Allah perintahkan kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau langsung membaca, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, nanti yang memusuhi kamu, begitu memusuhi, akan kembali menjadi kawan dan sahabat. Atau ketika kita menemukan ketika Imam Ali bin Abi Thalib membicarakan arti zuhud. Orang membaca kalimat zuhud, mendengarkan zuhud, pasti akan menemukan tidak ada orang yang zuhud seperti Ali bin Abi Thalib. Dalam simpang siurnya orang memahami kalimat zuhud, kadang-kadang orang menganggap zuhud itu orang yang enggak mau dunia. Orang yang sudah miskin, bajunya compang-camping, zuhud. Padahal itu keliru, sangat keliru. Kalau dia enggak punya harta, dia zuhud dari apa? Memang tidak punya. Tapi zuhud itu Imam Ali pernah beliau memberikan definisi, laisa zuhdu an la tamlika syai'an walakinna zuhda an la yamlikaka syai'un. Zuhud itu bukan artinya kamu harus enggak punya sesuatu, enggak memiliki sesuatu. Tetapi zuhud itu artinya bagaimana kamu gak dimiliki oleh sesuatu. Orang silahkan memiliki semua kenikmatan dunia ini, tapi dia yang memiliki, bukan dia dimiliki oleh dunia. Kalau orang dimiliki dunia, dia akan kikir, dia akan mengambil yang halal yang haram sesuka dia, karena dia menjadi hambanya dunia, dimiliki oleh dunia. Tapi ada orang yang memiliki dunia, dia kaya raya, tapi dia selalu menggunakan kekayaannya dalam real Allah, menabung untuk akhiratnya, membantu orang memerlukan, dan dia memiliki harta yang begitu banyak. Pernah Imam Ali mengungkapkan arti zuhud indah sekali, dan beliau ambil dari ayat Al-Quran saja. Ketika beliau mengatakan begini, az-zuhdu baina kalimataini minal Quran. Zuhud itu cuma di antara dua kalimat dalam Al-Quran. Simpel kalau beliau yang membawa. Az-zuhdu baina kalimatain minal Quran. Apa ayat Al-Qur'annya yang menunjukkan arti zuhud itu? Beliau baca, qala Allah Ta'ala, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang artinya agar kalian tidak merasa sedih dengan apa yang tidak kalian peroleh, dan tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian miliki dan kalian peroleh. Kemudian beliau menyebutkan begini, wa man lam ya'sa 'alal madhi, siapa yang enggak menyesal dengan apa yang telah lampau, walam yafrah bil ati, dan enggak gembira dengan apa yang datang, maka dia telah memiliki zuhud dalam arti zuhud yang sebenarnya. Lam ya'as 'alal madhi walam yafrah bil ati. Orang kalau memiliki dunia, bukan dimiliki dunia, dia nggak bakal gila cuman memikirkan kemarin kenapa luput, kemarin habis, yang dia luput selesai. Dan dia juga ketika memperoleh nggak pernah akan sampai gembira dengan kegembiraan yang akan mengeluarkan dia dari real syariat Allah dan ketentuan Allah. Dia punya sikap terima kasih pada Allah, bergembira, tapi tidak sampai dia menjadi orang yang lupa. Salah satu murid beliau adalah Kumail, yang juga akhirnya punya doa malam Jumat dinisbatkan kepada Kumail. Banyak nasihat beliau untuk Kumail.
Ini Kumail termasuk orang yang pernah diajak ke Sohrok, jauh dari keramaian. Di situ Imam Ali menyampaikan, bahkan Kumail mengatakan, aku diajak ke kuburan oleh Ali bin Abi Thalib, sunyi. Ketika sampai di situ dan tidak ada lagi orang kecuali kita berdua, tanaffas as-su'ada. Imam Ali narik napas panjang begitu. Kemudian berkata, di sini penuh ilmu Rasul, wahai Kumail. Dengarkan, nyampaikan ini. Salamullahi alaih. Suatu hari beliau pernah menyampaikan kepada Kumail begini, ya Kumail, fi kulli sinfi qaumin arfa min qaum. Setiap kelompok, setiap masyarakat ada yang lebih tinggi kedudukannya, lebih pandai ilmunya, dan semua terus begitu. Enggak sama semua orang itu. Fa iyyaka wa munadharatal khasis minhum wa in asma'uka. Maka kamu jangan pernah debat dengan orang-orang yang enggak berarti itu. Khasis itu orang yang rendah, bukan ingin mencari ilmu tapi uraan, kata orang Jawa. Hati-hati kamu berdebat dengan mereka. Wa in asma'uka, walau mereka memperdengarkan kepadamu ejekan, singgungan, kata-kata tidak indah, wahtamil, kamu terima aja, sabar. Wa kun minal ladzina wasafahumullah, jadilah kamu tergolong orang yang disifati oleh Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diajak bicara oleh orang-orang yang dungu, orang-orang yang hina, bodoh macam ini, dia mengatakan salam, oke, salam. Tidak dilayani. Jangan salah faham. Ada para nabi ini diutus oleh Allah untuk memberitahu orang yang bodoh. Harus yang bodoh harus diberitahu supaya pintar. Tapi ada dalam Al-Quran ayat-ayat yang memerintahkan Rasul untuk berpaling, meninggalkan orang-orang bodoh. Dan Allah mensifati hamba-hambanya termasuk tadi itu. Kalau diajak orang bodoh, oke dah, salam. Kita jangan salah paham. Ada dua kelompok bodoh. Ada orang bodoh jahil, memang nggak tahu, maka perlu diberitahu untuk kita menyampaikan ilmu Rasulullah. Alimil jahil wa nabbihil ghafil, begitu. Ajarkan yang nggak tahu dan ingatkan yang alpa. Tetapi ada jahil bodoh yang menganggap dirinya paling pintar dan paling benar. Semacam ini tinggalkan. Fa'arid anil jahilin, berpalinglah, nggak bisa diajak bicara ini. Karena semua argumen yang kamu sampaikan percuma, karena dia menganggap semua selain dia bodoh dan semua selain dia salah. Selesai, nggak perlu diajak bicara ini. Cuma kita mengatakan salam, selesai. Ini yang disabdakan juga oleh Imam Ali, tarkul jawabi alal jahili jawabu. Tidak menjawab kepada orang bodoh yang seperti tadi itu sudah jawabannya, nggak perlu dilayani. Hai Kumail, jadilah kamu tergolong orang-orang yang disifati oleh Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Syarif Radhi dalam Nahjul Balaghah pernah membawa ungkapan beliau yang kemudian ungkapan ini diambilkan dari ayat Al-Quran dan cocok dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Imam Ali dalam Nahjul Balaghah pernah beliau berkata semacam ini, man u'tiya arba'an lam yuhram arba'ah. Siapa yang diberi 4 masalah, 4 perkara ini, berarti dia tidak pernah enggak diberi 4 perkara yang berikutnya. Dapat 4 ini pasti Allah akan berikan 4 yang lain. Man u'tiya arba'an, siapa yang diberi oleh Allah 4, lam yuhram arba'ah, tidak akan dijauhkan dari dia 4 yang berikutnya. Apa itu? Man u'tiya du'a lam yuhramil ijabah. Siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa, berarti pasti Allah memberikan kesempatan dia untuk dikabulkan doanya. Kedua, man u'tiya taubah lam yuhramil qabul. Siapa yang diberi kesempatan oleh Allah dan bimbingan taufik untuk minta taubat, pasti Allah akan memberikan apa? Qabul, diterima taubatnya oleh Allah. Ketiga, wa man u'tiyal istighfar lam yuhramit taubah. Siapa yang diberi kesempatan, diberi taufik untuk mampu istighfar, minta ampun pada Allah, ada taubat, ada istighfar. Istighfar
pasti Allah tidak pernah akan sia-siakan pengampunannya, pasti akan diberi taubat. Yang meminta istighfar akan diberi taubat, yang minta taubat pasti akan diterima oleh Allah. Keempat, wa man u'tiya syukr lam yuhramiz ziyadah. Siapa yang diberi oleh Allah taufik bimbingan, dia bersyukur, pasti akan mendapatkan pemberian yang lain, yaitu apa? Ditambah oleh Allah. Kata Syarif Ridho, empat ini semua dari Al-Quran. Yang pertama, Allah berfirman berkaitan doa. Siapa yang doa pasti akan mendapatkan istijabah dari Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku akan kabulkan permohonan. Adapun dalam istighfar, Allah berfirman, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Siapa yang melakukan perbuatan jelek, menzalimi dirinya dengan perbuatan dosa, kemudian mohon ampun kepada Allah, dia pasti akan menemukan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ketiga, berkaitan dengan syukur, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti akan kutambah. Berkaitan dengan taubah, Allah berfirman, Nisa 17, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu Allah berikan pada mereka orang-orang yang melakukan perbuatan jelek karena kesalahan dan kealpahannya, kemudian cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Di sana mereka akan menemukan Allah memberikan ampunan kepada mereka, karena Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Kata-kata ini keluar dari Al-Quran, dan semacam itu dalam Nahjul Balaghah. Selalu ungkapan-ungkapan beliau adalah berkaitan dengan Al-Quran. Ada ayat yang selalu beliau baca kalau beliau mau tidur. Bahkan kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, aku tidak faham kalau orang telah memilih Islam dan diberi oleh Allah akal, kemudian tidur semalam suntuk tidak membaca ayat ini. Ketika mereka tanya, ayat apa ya Imam Ali? Imam Ali menyebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi. Dengarkan Imam Ali menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengenai ayat kursi. Falau ta'lamuna ma fiha lama taraktumuha, kata Imam Ali. Coba kalian tahu apa yang terkandung dalam ayat kursi, tidak pernah kalian akan meninggalkan ayat kursi itu. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, paling sedikit aku baca 3 kali ayat kursi dalam malam hariku. Setelah nafilah salat isya, ketika aku mau tidur, dan ketika aku bangun tahajud. Paling sedikit 3 itu. Tapi Imam Ali masih berbicara masalah kalau mau tidur. Kata beliau, coba kalian tahu apa yang terkandung dalam ayat ini, kalian tidak pernah akan meninggalkannya. Kemudian beliau menyampaikan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika beliau memberitahu kepadaku. Beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Utid ayatul kursi min kanz tahtal arsh wa lam yu'taha nabiyyun kana qabli." Yu'taha nabiyyun kana qabli. Aku diberi ayat kursi ini oleh Allah, sampaikan kepadaku dari tahtal arsh, dari simpanan gudang Allah yang di bawah arsy, dan tidak pernah seorang nabi diberikan seperti ini oleh Allah pada. Kata Imam Ali kemudian, fama bittu lailatan qat mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi hatta aqra'aha. Semenjak aku mendengar dari Rasulullah itu, tidak pernah aku tidur malam tanpa membaca ayat kursi. Dalam riwayat-riwayat lain, kalau kita baca sekali mau tidur itu, Allah mengutus malaikat menjaga kita 1.
Kalau kita baca 2, Allah utus malaikat 2 menjaga kita di kanan kiri. Kalau kita baca 3 kali, Allah berfirman, malaikat pergi semuanya, cukup ana yang menjaga dia. Fama bittu, aku tidak pernah tidur kecuali aku baca. Ayolah ikhwah, Imam Ali tidak pernah pisah sama Al-Quran. Ini yang beliau sampaikan ketika orang mengangkat mengajari beliau untuk Al-Quran. La hukma illallah, harus Quran. Kata beliau, aku enggak pernah, Al-Quranu ma'i, Quran selamanya denganku, tidak pernah aku tinggalkan sama sekali. Bahkan dalam buku-buku disebutkan munajat, saya akan baca munajat beliau lewat saja. Munajat doa beliau yang beliau sampaikan di Masjid Kufa di tengah malam, biasa beliau sampaikan sahar. Itu ternyata munajat itu adalah selingan ayat Al-Quran semua yang beliau bawa. Saya akan baca saja lewat. Diriwayatkan di sahur malam hari, tengah malam di Masjid Kufa, beliau membaca munajat ini. Allahumma inni as'alukal amana yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya Allah, aku mohon keamanan. Kapan? Ini ayatnya. Di hari yang tidak lagi ada manfaatnya harta atau anak, kecuali orang yang datang di hari itu dengan hati yang bersih. Wa as'alukal amana yawma ya'adhdhu dhalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, aku mohon keamanan, keselamatan di hari yang orang yang berbuat zalim menggigit kedua tangannya sambil dia teriak, coba aku dulu menjadikan Rasul adalah penunjuk jalanku. Ini ayat Quran. Wa as'alukal amana yawma yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Ya Allah, aku mohon keamanan di hari ketika orang-orang yang berbuat durjana dari jauh diketahui ada tanda-tanda bagi mereka, kemudian mereka ditarik dari kaki, dari pucung kepalanya sampai kakinya ditarik ke neraka. Ini ayatnya. Wa as'alukal aman, aku mohon aman, keamanan, keselamatan ya Allah. Kapan? Yauma la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq. Ya Allah, aku mohon keamanan. Kapan? Ketika seorang ayah gak bisa memberi manfaat kepada, di hari ketika seorang ayah gak mampu memberi maaf kepada anaknya, dan seorang anak pun gak mampu memberikan sesuatu kepada anaknya, dan itu janji Allah yang tepat dan benar. Ini surat Luqman ayat 33. Yang tadi itu yu'raful mujrimun 41 Ar-Rahman. Yang ya laitani ittakhadtu ma'ar rasul sabila Al-Furqan 27. Illa man atallah biqalbin salim Asy-Syu'ara 89. Terus doa beliau, wa as'alukal aman yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Ya Allah, aku mohon keselamatan, keamanan. Kapan? Di hari yang alasan orang-orang zalim sudah enggak diterima lagi oleh Allah. Bagi mereka kutukan Allah, dan bagi mereka adalah tempat yang sejelek-jeleknya. Surat Ghafir atau Mukmin 52. Wa as'alukal amana yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ya Allah, aku mohon keselamatan dan keamanan. Kapan? Di hari tiada seorang satu jiwa mampu memiliki jiwa yang lain. Semua urusan hanya ada di tangan Allah. Wa as'alukal amana yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Aku mohon ketentraman, keamanan, keselamatan. Kapan? Di hari seorang lari dari saudaranya, ibu dari ayahnya, dan dari saudaranya, ibunya, ayahnya, dan istrinya, dan semua anaknya. Di hari itu masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri. Abasa 34 sampai 38.
Wa as'alukal amana yawma yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Aku minta keamanan ya Allah, keselamatan, ketentraman di hari ketika orang yang berbuat durjana dia ingin menebus, yang penting dia selamat dari siksaan. Apa yang ditebuskan? Seluruh anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, kerabatnya, dan semua yang ada di bumi mau ditebuskan agar dia selamat. Tetapi semua itu ditolak oleh Allah karena api begitu mengalah, dan api itu akan menghabiskan semuanya. Artinya dalam munajat-munajat beliau pun, beliau adalah masukkan dalam Al-Quran. Di waktu-waktu yang akan datang kita akan baca rahasia-rahasia Al-Quran yang diungkapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ayyuhal ikhwah, selamat menyambut dan bergembira atas kelahiran Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita selalu didekatkan oleh Allah kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk mampu membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sesuai yang diinginkan oleh Islam, oleh Rasul dan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan mudah-mudahan kelak kita akan memperoleh syafaat Ali bin Abi Thalib di hari kiamat, akan mendapatkan minuman dari telaga Rasul, dari beliau yang akan menuangkan. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.